kita masih di metode elemen hingga. Nah, sudah hampir selesai sebenarnya, karena sistem dinamik yang terdistribusi sudah kita diskripsikan sesuai dengan derajat kebebasan elemen ya. Jadi kalau perlu direkap secara prosedural itulah bisa disebut prosedur. Kalau saya punya satu struktur apapun lah yang contohnya kan ini di yang lalu, yang terdiri dari atas sejumlah elemen. Ini anggap aja 2 gitu ya. 1 elemen, 2 elemen. Maka derajat kebebasannya kita ambil hanya di ujung-ujung elemen yang tidak ada tumpuannya tentu ya. Kalau yang ada tumpuannya dipegang ya. Jadi kalau seperti ini ada 1 derajat kebebasan vertikal dan rotasi di sini, lalu 3 dan 4-nya di sini. Ilustrasi lain mungkin untuk sebagai pembandingnya, kalau strukturnya balok sederhana di atas 2 tumpuan, juga 2 elemen misalnya, yang ini vertikalnya nggak ada karena tumpuannya segi, yang ada hanya ini nomor 1-nya, 2-nya yang ini, 3-nya itu karena ini ujung, ini 1 elemen, elemen 1, ini elemen 2, lalu di sini juga ada derajat kebebasan yang keempat ya. Jadi sama-sama 4 ini ya. 2 ilustrasi ini mudah-mudahan bisa menggambarkan untuk semua struktur sisanya. Nah, pertama yang kita lakukan atau yang kita miliki itu adalah matriks kekakuan dan matriks massa di tingkat elemen. Karena itu sudah diturunkan langsung dari integrasi fungsi polinomial psi itu ya. Jadi kita bisa langsung pakai. Jadi, tapi ini itu di tingkat elemen ya. Sementara problem kita pasti di tingkat struktur. Ini struktur begitu. Di tingkat elemen derajat kebebasannya standar ya. 1, 2, 3, 4. Semua elemen ya. Yang satu ini, yang satu ini ataupun yang 2 itu ya. Jadi nomornya 1 sampai 4 untuk elemen. Untuk struktur 1 sampai berapa saja tergantung berapa besar strukturnya, tapi hanya derajat memang titik-titik yang punya kesempatan untuk melakukan perpindahan saja ya ke atas dan rotasi seperti ini. Kalau di tumpuan yang tidak terpakai. Nah, hubungan antara nomor derajat kebebasan yang ini vektornya kemarin labelnya kalau tidak salah U, ada E-nya gitu ya, atau I di luar aja. Di buku kadang-kadang ditulisnya E waktu masih belum tergabung gitu. Tapi kalau sudah terpisah I-nya aja, itu nomor elemennya gitu ya. Dan ukurannya jelas 4 ini. U1, U2, U3, U4 ya. U1, U2, U3, U4 dari elemen yang ini ya. U2, 3, 4 dari masing-masing elemen ini. Nah, sementara di struktur ini U-nya U saja perpindahan. Isinya ya U1 sampai UN. Ini kebetulan 4 juga ya kebetulan, tapi bisa saja kurang. Kalau misalnya cuma 1 elemen tinggal 2, yang ini juga tinggal 2, nomor 1 dan 4 ini. Atau bisa lebih gitu ya, lebih besar. Jadi ini N kali 1. Nah, keduanya dihubungkan oleh matriks transformasi. Jadi yang pertama yang perlu kita set up itu adalah matriks transformasinya sebenarnya. Ini hanya penjelasannya. Jadi untuk setiap elemen ada matriks transformasi A yang perlu kita set up agar derajat kebebasan struktur ini bisa diterjemahkan menjadi derajat kebebasan elemen. Kita sudah susun kemarin, tinggal lihat nyala atau enggaknya. Jadi kalau yang ini isinya 0 di nomor 1, 0 lagi di nomor 2 untuk derajat kebebasan yang manapun. Terus yang ini nyala di nomor 1, jadi yang angka 1-nya di baris ketiga, kolom ke-1. Terus ini angka 1-nya di baris ke-4, kolom kedua, gitu ya. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau untuk struktur balok ini hanya ngasih angka 0 dan 1 di dalam matriks A ini. Ukurannya 4, karena ini 4, kalikan N ke sebelah sana, jadi N buah kolom, karena ada N buah derajat kebebasan di situ. Nah, kalau sudah punya ini matriks transformasi ini ya, maka kita bisa lakukan transformasi
atau ya transformasi dulu, transformasi dari matriks kekakuan yang kita dan matriks massa yang kita sudah punya. Jadi kemarin itu labelnya M pakai topi itu, jadi masih ada indeks I-nya. Jadi untuk setiap elemen I itu adalah I transpose dikalikan M elemen ini yang standar. Untuk masing-masing elemen tergantung panjang, modulus elastisitas dan inersia. Maaf, ini massa ya. Tergantung massa persatuan panjangnya dan panjangnya sendiri L ya. Ini. Kemudian A-nya lagi. Itu K-nya juga demikian. Itu adalah A transpose I N kalikan A nilai. Ya. Dengan begini kita sudah punya matriks kekakuan, struktur, tapi masih sumbangan dari masing-masing elemen. Nah, sekarang untuk melengkapi, kemarin 2 minggu yang lalu sebenarnya ya, di tingkat elemen ini ada gaya juga yang mungkin bekerja ya. Kita sudah tuliskan formulanya, tapi belum gunakan. Jadi kalau masih ingat di tingkat elemen, ini juga masih di tingkat elemen sebenarnya ya. P sebutnya apa? PI gitu ya dari elemen. Itu adalah integral 0 sampai L. Beban yang bekerja di elemen itu Px, T yang bekerja di elemen. Jadi kalau di sini ada, ya lakukan ini. Kalau tidak ada bebannya ya 0 semua, 4 buah ya. Karena P-nya juga harusnya 4 di tingkat elemen. Dikalikan dengan fungsi yang ke I. Jadi ini matching dengan I yang ini. Fungsi dari X ini ya, dx. Nah ini kalau bebannya tersebar ya. Tapi kalau bebannya terpusat hanya di satu titik tertentu, ya itu harus dihitung masing-masing ya. Kalau nggak salah kemarin labelnya P aksen. Ini bukan turunan ya. Hanya beban terpusat saja. Ini beban merata. Jadi di waktu nyalin di buku Chopra itu P aksen labelnya. Ini C. Jadi untuk semua beban terpusat yang ada, karena posisinya sudah pasti, ini tidak fungsi X, hanya fungsi T mungkin ya. Bisa saja fungsi waktu, dikalikan dengan fungsi yang ke I tadi, tapi hanya dinilai di tempatnya J ini ya. XJ itu. Jadi bebannya seperti ini untuk masing-masing elemen ya. Jadi nanti ada P elemen juga sebenarnya ya. Yang isinya P1 untuk elemen TI ya. P1, P2, P3, P4. Untuk elemen yang TI. Jadi setiap elemen yang ada gaya yang punya gaya bekerja padanya, ini perlu dilakukan nih. Integrasi ini. Misalnya di sini saya taruh gaya di ujung kanan saja misalnya. Gaya P. Artinya ini akan masuk ke P elemen yang kedua ya. Sementara PE untuk elemen 1 nilainya 0. Nilainya 0 semua yang ininya begitu. Nah, untuk yang kedua karena itu terpusat, artinya yang ada cuma komponen ini, tergantung seberapa besar beban ini. Kalau ini P besar fungsi dari P misalnya, maka P besar fungsi dari T-nya ada di sini, fungsinya masing-masing, fungsi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dievaluasi untuk X-nya berapa nilai X di ujung itu ya. Di ujung dari elemen 2 ini, mana bebannya bekerja. Jadi kita akan dapatkan nilai-nilai fungsi-fungsi beban yang baru yang sudah terisi di keempat-empatnya. Bisa saja 0 sih ya, tergantung dari hasil integrasinya. Misalnya kalau bebannya terpusat begitu, hanya V yang ke nomor berapa yang ada, begitu yang nomor 3 mestinya yang ada ya. Karena kan dievaluasi di sini, kan V itu menunjukkan perpindahan masing-masing ya. 1, kedua, ketiga, keempat. Kalau gayanya seperti itu, nanti hanya fungsi 3 yang nyala. Fungsi 1 itu di 3 nilainya 0, fungsi 2 juga 0, fungsi 4 juga 0. Begitu. Jadi demikian. Nah ini masih dalam koordinatnya elemen ya. Untuk itu dia harus ditransformasikan juga menjadi beban yang ada topinya ini ya. Jadi transformasinya nanti kalau sudah punya ini,
kita bisa buat P topi begitu untuk elemen PI yang diperoleh dari seperti ini, tapi karena ini hanya vektor, hanya yang bagian depan ini saja. I terus I-nya di luar. I transpose kalikan P E I begitu. Jadi 1, 2, dan 3 ini mengubah matriks kekakuan dan matriks massa elemen serta vektor beban elemen menjadi matriks massa dan matriks kekakuan dan vektor beban di level struktur, tapi masih sumbangan dari tiap elemen, masih ada indeks I-nya. Nah, agar jadi matriks kekakuan struktur, matriks massa struktur, dan matriks vektor beban struktur, ini semua harus dijumlahkan untuk setiap elemen. Muternya di sini aja ya, biar kelihatan ya, berputar urutan kerjaannya. Jadi di sini matriks massa struktur itu adalah penjumlahan dari M topi I itu, matriks kekakuan struktur penjumlahan K topi I. I-nya jumlah elemen ya. I sama dengan 1 sampai N elemen gitu ya. Jumlah dari elemen. Lalu vektor beban P-nya juga demikian. Sigma dari yang ini. Tapi I begitu. Semua dijumlahkan dari I sama dengan 1 sampai N elemen. I sama dengan 1 sampai N elemen. Nah, kalau sudah begini, sudah punya M, K, dan P di level struktur, maka struktur ini kita bisa tuliskan persamaan geraknya. Kita sudah di struktur, sekarang tidak perlu meninjau elemen lagi. Ini hanya setup-nya saja ya. Setup agar kita punya sistem yang persamaan geraknya adalah MU tambah KU dan ini sama dengan MDF yang lalu ya. Meskipun kalau di S1 MDF-nya M dan K-nya disusun menggunakan asumsi shear building, derajat kebebasannya hanya yang horizontal, sekarang lebih penuh, tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Treatmentnya juga sama saja. Mau mencari frekuensinya sama, cari dari determinan K minus omega kuadrat M sama dengan 0 ya, ini dapat frekuensi ini. Ragam getarnya, ragam getar di ujung-ujung ya, tapi nggak masalah kan, untuk analisisnya cukup ragam getar di ujung-ujung. Kalau ingin tahu di tengahnya nanti di akhir saja. Kalau kita sudah tahu perpindahan di ujung, lalu dikalikan dengan besi, kita dapatkan yang di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah elemen. Ragam getar diperoleh dari kalau omeganya sudah dapat, kita tinggal masukkan ke K min omega I kuadrat M kalikan I yang ke I sama dengan 0 ya. 0-nya vektor ya. Atau kalau menggunakan MATLAB sudah ada M, sudah ada K begini, pakai eigen aja juga sudah dapat dua-duanya langsung. Seluruh omeganya dan seluruh V-nya. Dua-duanya sudah bisa kita selesaikan. Nah, kalau di S1 penyelesaiannya menggunakan analisis ragam, dan itu memang yang paling powerful sebenarnya. Penyelesaian dengan analisis ragam tersebut. Jadi dengan analisis ragam bentuk ini kita bisa langsung ubah saja jadi yang lebih umum hurufnya Q ya. I 2 dot tambah. Nah, sekarang yang ini redaman bisa diintroduksi di sini. 2 zeta I omega I dot tambah omega I kuadrat
PI sama dengan, nah di kanannya ada ini juga bisa dihapus lah. Di kanannya ada yang tersisa itu adalah P transpose dikalikan P dibagi dengan disebutnya M besar I ya. Definisinya di sebelah sini ya. NI itu adalah ya, matriks massa yang diagonal. Setelah ini diperoleh dikalikan di depan dan di belakangnya dengan P, PI dan PI transpose, kita akan dapatkan MI ini yang diagonal. Nah, ini sudah uncoupled ya, dan solusinya kita sudah punya ya. Ini kalau lakukan analisis seragam atau secara analitik, dan redaman bisa diintroduce di sini. Tadinya kita turunkan tanpa redaman semua, terus di sini masukkan redamannya dengan nilai rasio redaman ini ya, 1%, 2%, paling tinggi biasanya 5%, gitu ya, tergantung strukturnya, jenisnya apa, dan posisinya. Misalnya kalau di laut itu, kalau API bilang 5%, gitu. Tapi ada literatur lain bilang tetap kurang dari 5, 2-3%. Tapi nggak ada masalah, cuma tinggal dimasukkan saja ke dalam analisis ini, dan kita akan dapatkan respons key-nya karena sudah umum ini ya. Yang berlaku, satu lagi key itu adalah kalau key-nya sudah diperoleh, nanti U itu adalah sigma satu. Kalau ini sampai N derajat kebebasan ya yang ada. Nah, itu secara analitik prosesnya ya. Sampai di sini finite elemennya selesai sebenarnya. Ke bawah ini analisis biasa yang sudah dilakukan sebelumnya, persis sama dengan apa yang dilakukan di S1 dulu kalau sudah pernah mendapatkan dinamika struktur. Lalu kalau sudah diperoleh U-nya perpindahan, maka gaya, nah ini mungkin yang belum kita bahas, gaya itu bisa kita, gaya yang dialami oleh struktur ini maksudnya ya, gaya itu bisa kita gunakan yang namanya gaya statik ekivalen. Ya, ini barusannya. Ya, lanjutan dari ini. Kalau ini sudah diperoleh, kita tinggal gunakan gaya statik ekivalen, di mana secara umum bentuknya labelnya Fs gitu ya. Itu adalah matriks kekakuan yang ini dikalikan dengan U yang kita peroleh di sini. Ini statik ya. Kalau statik kan gaya itu hanya kekakuan kalikan perpindahan, tidak ada massa kali percepatan. Di sini percepatan tadi ya. Tidak ada massa kali percepatan itu. Makanya namanya statik, tapi dia ekivalen karena U-nya sudah diperoleh dari analisis dinamik. Ya. Jadi kalau kita lakukan ini, kita akan dapatkan Fs yang besarnya sebanyak derajat kebebasan vektornya, gitu ya. Jadi nanti Fs ini adalah gaya yang kita terapkan di masing-masing derajat kebebasan ini. Taruh gayanya di sini kalau ada, kalau taruh gayanya di nomor 2, yang 2 situ taruh di nomor 3 dan taruh nomor 4. Lalu analisis struktur tinggal dilakukan terhadap gaya-gaya itu secara statik biasa ya. Mau cari reaksi, mau cari gaya dalam, mau cari apapun lah gitu ya, tegangan dan sebagainya, itu dari gaya-gaya statik ekivalen ini yang kita taruh di struktur ya. Ada fungsi waktunya, ada mestinya ya. Di U ini ada fungsi waktunya karena di sini ada key yang fungsi waktu. Hasil penyelesaian ini key-nya kan fungsi waktu, V ini cuma angka ya. Tapi fungsi waktunya tidak perlu dianalisis dinamik lagi ya. Biarkan aja fungsi waktunya dihitung dengan keseimbangan biasa. Jadi kalau gaya statik ekivalen ini misalnya kita taruh di kasih dapat kita ada gaya statik S1-nya nomor 1 karena ada 4. Katakan cuma ada nomor 1 dan nomor 3, ada yang 2 dan 4-nya 0 misalnya.
3-nya begitu. Setelah dilakukan ini, misalnya yang misalnya 2 ini, atau 3 lah, gitu ya, sama yang ujung ini FS4 gitu ya. Nah, analisis strukturnya tinggal seperti biasa. Kalau mau cari reaksi di sini ya tinggal jumlahkan, ini tambah ini kurang ditambah ini sama dengan 0. Ada sinusnya dan sebagainya di situ, nggak apa-apa, dijalankan saja. Jadi analisisnya selanjutnya analisisnya statik. Jadi ini gayanya, lalu analisis secara statik. Hasilnya sih sudah dinamik ya. Gitu ya. Untuk mendapatkan respons struktur yang lain. Karena dari dinamik itu hanya perpindahan yang kita keluarkan ya. Di ujung-ujung di setiap derajat kebebasan ini perpindahannya kita peroleh di sini. Kalikan dengan kekakuan dapat gaya statik ekivalen, terapkan gaya itu kembali ke struktur. Nah, sudah analisis seperti biasa saja lagi. Dari situ kita akan dapatkan gaya-gaya di ya semua lah, mau reaksi, mau gaya dalam dan sebagainya. Turunannya lanjutannya bisa tegangan dan pengecekan materialnya gitu ya, yang dicek dan sebagainya. Kira-kira prosesnya sih demikian ya. Bagian yang ini kalau di S1 ini dibahas lebih lanjut sehingga kita bisa memisahkan yang waktunya benar-benar terpisah dengan yang bukan waktunya gitu, yang hanya angka yang tidak berfungsi waktu. Tapi secara umum begini saja sudah cukup karena analisis struktur kita bisa menghandle ini.